Panggilan dari gedung tua gedung perkantoran tua itu sudah lama kosong. Sejak kebakaran kecil yang melahap sebagian lantai 3, tidak ada perusahaan yang berani kembali menyewa ruangan di sana. Rina, seorang jurnalis lepas yang menyukai hal-hal mistis, tertarik meliput misteri yang mengelilingi gedung ini. Suatu sore, ia mendatangi gedung itu bersama kameranya. Hawa lembab dan bau kayu lapuk langsung menyambutnya. Penjaga gedung yang ditemuinya di pintu masuk menatapnya dengan mata penuh peringatan. Lebih besar dari, jangan naik ke lantai 3. Nona, katanya lirih. Rina hanya tersenyum tipis, merasa semakin penasaran. Ia yakin, ada cerita yang belum pernah terungkap, dan ruang 13 seakan memanggilnya untuk diungkap. Suara dari lorong kosong. Lorong-lorong gedung itu sunyi, hanya langkah kaki Rina yang bergema di antara dinding kusam. Lampu neon yang sebagian masih menyala berkedip-kedip, menambah suasana mencekam. Saat mendekati lantai 3, ia mendengar langkah kaki lain yang samar, seakan ada seseorang yang berjalan perlahan di belakangnya. Lebih besar dari, siapa di sana? Seru Rina, tapi hanya hening yang menjawab. Ia menatap pintu-pintu kantor yang rapat, semuanya bernomor. Nomor 13 tampak berbeda, warnanya pudar dan terlihat bekas goresan. Sesuatu berbisik di telinganya, meski tak ada siapapun di sana. Masuklah. Kunci menuju ruang terlarang Rina kembali ke lantai dasar dan bertemu Pak Jaya, penjaga gedung yang dulu pernah bekerja di sana sebelum gedung itu terbakar. Lebih besar dari ruang 13, tempat itu tak pernah kosong, kata Pak Jaya, sambil merogoh sakunya. Ia menyerahkan kunci tua berwarna perak, berkarat namun masih kokoh. Rina menerimanya dengan rasa penasaran yang makin besar. Ia naik kembali ke lantai 3, membuka pintu ruang 13 yang sudah lama tertutup. Bau apek dan debu tebal menyeruak begitu pintu terbuka. Di dalamnya hanya ada meja kayu tua dan sebuah cermin besar yang retak di sudut ruangan. Apa yang kau sembunyikan di sini? Bisik Rina. Bayangan di cermin retak Rina menyalakan kamera, merekam suasana ruangan yang menyeramkan. Saat menatap cermin retak itu, ia melihat kilatan bayangan gelap yang berdiri di belakangnya. Bayangan itu perlahan berubah menjadi sosok pria berjas kusam. Wajahnya pucat dan matanya penuh amarah. Lebih besar dari, keluar dari sini, bayangan itu meraih Rina. Tapi saat ia menoleh, ruangan itu kosong. Nafasnya memburu, jantungnya berdegup kencang. Cermin itu retak lebih lebar, seakan menertawakan ketakutannya. Kau tak pernah benar-benar sendiri di ruang 13. Suara lirih terdengar lagi. Jangan pernah kembali dengan panik. Rina lari meninggalkan ruang 13. Saat ia menuruni tangga, ia merasa sosok itu masih mengikutinya. Sesampainya di luar gedung, ia melihat ke layar kameranya. Rekaman di ruang 13 menunjukkan bayangan pria itu berdiri tepat di belakangnya. Di malam hari, Rina terus mendengar bisikan dan ketukan di pintu apartemennya. Mimpi buruk tentang ruang 13 datang setiap malam. Ia akhirnya memutar ulang rekaman itu sekali lagi. Dalam cermin retak, tampak kata-kata samar, lebih besar dari, jangan pernah kembali. Tapi entah kenapa, panggilan dari ruang 13 tak pernah berhenti memanggilnya.